yang bisa dilakukan saat ini, baik yang menjelang pensiun maupun yang masih muda. Ya, bagi menjelang pensiun jangan khawatir, jangan terus stres berkepanjangan. Cari bisnis tambahan. Ya, kalau punya modal, kalau nggak punya cari kerja tambahan. Ya, kalau nggak punya juga cari kerja lain, gitu. Nah, Prudential menawarkan sebuah konsep bisnis sebetulnya. Konsep bisnisnya sebetulnya sama kayak Anda buka kafe gitu ya, buka kafe gitu. Jadi di awal-awal Anda harus kerja dulu jadi pelayan kafe lah, jadi waiter atau jadi waiters gitu ya. Di kafe Anda harus tahu satu cup kopi itu harganya berapa, cara cuci piring gimana, cuci gelas seperti apa, ngepel itu seperti apa. Dari pekerjaan kotor sampai pekerjaan yang administrasi Anda harus paham. Sama persis seperti itu. Di Prudential itu sama seperti itu. Banyak hal yang kecil-kecil Anda harus jalani dulu. Ya, sama kayak Anda buka kafe. Ini saya perbandingan ya, ada sebuah bisnis. Saya yakin Anda semua tahu lah, abnormal kafe ya. Kopi abnormal atau apa sih, warung abnormal lah ya gitu ya. Saya nggak bahas pada saat pandemi COVID kemarin ya. Dalam COVID kemarin anomali. Semuanya pasti bermasalah dan itu anomali. Tapi saya berpikir bahwa potensi bisnis yang dijalankan oleh abnormal. Ya, abnormal itu dijalankan oleh seseorang yang sangat kreatif gitu ya. Dia hampir kurang lebih sekitar 20 tahun, dia mulai tahun 2003, dan akhirnya dia bisa membuka warung abnormal tahun 2014. So, 10 tahun. Dia 10 tahun merintis dari awal mulai membuka dulu nasi goreng, apa namanya itu, nasi goreng yang di Bandung tuh, masak nasi goreng, apa, saya lupa namanya, nasi goreng gila atau apa gitu. Kemudian akhirnya dia merintis bisnis, membuka bisnis, apa namanya, abnormal di tahun 2014. Keuntungan abnormal terbesar dari apa sih? Apakah jual itu? Bukan dari franchise-nya, teman-teman. Dia membuka franchise. Jadi awal 2003 dia merintis bisnisnya, dia belajar dari awal. 2013 ketemu orang yang tepat, ketemu sistem yang tepat, berhasil membuat sistem yang tepat. 2014 dia bikin sebuah warung abnormal. Dan itu luar biasa banget. Konsepnya luar biasa banget. Apa sih yang dijual dari warung abnormal itu? Apa yang dijual sih? Yang dijual di abnormal itu apa sih? Siapa yang pernah ke abnormal? Masa nggak ada yang pernah ke abnormal? Pasti pernah dong. Roti bakar, kopi, Indomie, wifi. Indomie yang bagi sebagian orang tuh tidak dilirik. Nista, rendah kastanya. Ya, jadi yang lain adalah jangan lihat warung menterengnya abnormal, tapi lihat yang dijual apa? Indomie. Indomie yang kalau Anda beli di hypermart harganya cuma 2.000 perak. 3.000 sekarang kata istri saya, 3.000. Ya, saya nggak pernah belanja soalnya. Ya, let's say lah 2.000-3.000 itu adalah hanya hanya koin, sekumpulan koin. Anda mungkin dibuang. Saya yakin di kantong mobil Anda tuh banyak koin-koin seperti itu, bisa dibelikan Indomie dan buat makan enak. Di abnormal, satu porsi mangkok Indomie itu harganya paling murah 20.000, betul nggak? Iya. Ada edit value di sana. Apalagi kalau ditambahin pakai mozzarella, apa segala macam, jadi berapa? 50.000. Belum minumannya, toppingnya. Minumannya, menu-menu yang lain, segala macam. Kenapa orang mau? Karena di sana ada fasilitas apa? Instagramable tempatnya ya. Tempatnya Instagramable, ada wifi gratis gitu ya. Jadi orang enak nongkrong di sana gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari abnormal ini, teman-teman? Ya, apa yang belajar dari abnormal itu? Yang kita pelajari dari abnormal itu adalah ada sebuah konsep bagaimana dia mengemas sesuatu yang menjijikan, maaf dengan kata-kata yang agak kasar, yang rendah banget levelnya, rendah nista, bukan level gua, sorry, gua suruh jualan Indomie warung gitu, gak gue banget lah gitu. Tapi si orang ini ngomong, oh no dulu, enggak, gua mau bikin itu kelasnya kafe. Emang ada yang mau? Ada dong, dibikinlah kafe. Dan orang berbondong-bondong ngantri, dan orang berbondong-bondong minta untuk menjadi franchisee. Anda tahu nggak harganya modalnya? 4,8 miliar. Dengan asumsi 30 bulan kurang lebih balik modal. Teman-teman, apa yang kita belajar dari abnormal? Ide. Ide membuat sesuatu yang murah, serasa tidak ada kelas, shifting menjadi sebuah produk yang mahal dan dikejar-kejar orang banyak. Yang kedua, Gojek. Gojek sih apa yang dijual awalnya? Biasa. Tukang ojek kan? Tukang ojek. Pertanyaan saya, Anda mau S1 gitu, sarjana jadi tukang ojek sebelum adanya Gojek? Mau? Gak bakal mau.
Sorry, itu bukan gue banget. Gue disekolahin mahal-mahal sama mak gue, sama bokap gue untuk jadi karyawan. Tapi ketika ada Gojek, banyak karyawan-karyawan event manager resign mereka untuk jadi ojek online. Karena pada saat itu income bisa sampai 10 juta. Sekarang sih mungkin udah turun ya. Tapi ini idenya luar biasa. Dua ini sama, Gojek dan Abnormal. Mengambil dari realita yang mungkin tidak dilirik mata. Indomie yang murah meriah, Gojek yang gak level gak gua banget. Tapi begitu dikemas dalam sebuah bentuk konsep bisnis yang luar biasa, wow, Gojek sekarang sudah bukan lagi aplikasi, sudah menjadi dekakon, bahkan ownernya udah jadi menteri, gitu kan, dengan luar biasa, perkembangannya luar biasa banget, ada GoPay apa segala macam, udah menjadi luar biasa, menggurita, investor luar negeri datang semua. So teman-teman, belajarlah dari mereka berdua, karena mereka berdua pinter ngemas. Nah, jadi ini yang harus kita pelajari. Yuk, kita kemas sekarang. Apa sih persamaan Abnormal Gojek dengan asuransi? Ada yang mau berpendapat? Apa persamaannya? Mulai dari yang mudah dan murah dari awal. Iya, betul. Dari yang tidak dipandang. Yes. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Betul, Pak Suhan. Benang merahnya itu, teman-teman. Kenapa saya ngomong bersemangat sekali masalah Gojek dengan Abnormal? Karena dua hal ini menyadarkan saya persamaan antara bisnis asuransi dengan Abnormal dan Gojek. Apakah ada yang bangga menjadi agen asuransi? Atau ada yang ditanya ini, lu sekarang jadi mana? Langsung telas aja banyak. Enggak, itu sekarang aku jadi ini perencana keuangan segala macam. Saya yakin untuk Anda awal-awal untuk ngomong, saya sekarang di asuransi, mikirnya panjang banget. Kenapa? Malu. Betul nggak sih? Ada yang betul. Aku mau jadi agen asuransi. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Yang ngomong kayak gitu hanya anaknya agen asuransi. Anaknya agen asuransi baru, aku mau jadi agen asuransi kayak mama papa. Kenapa? Karena dia mengalami diajak keluar negeri sama papa mamanya. Tapi kalau dia tidak ada pengalaman agen asuransi, tidak ada sejarah agen asuransi, saya yakin tidak ada satu orang pun yang bermimpi jadi agen asuransi. Tapi banyak. Ada anak yang bukan anaknya dokter, bukan anak-anaknya insinyur, bertanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, mau jadi agen asuransi. Kagak ada, teman-teman. Nggak ada. Karena mindset orang, asuransi adalah sesuatu yang nista, sesuatu yang rendah. Banyak orang punya persepsi begitu, termasuk saya. Saya pun punya persepsi seperti itu di awal. Ya. So, dari sini kita bisa belajar, teman-teman, bahwa ternyata menjadi sebuah seorang pebisnis asuransi jiwa, itu adalah sesuatu yang menarik. Karena ada contohnya. Dua bisnis ini contoh, mereka berhasil shifting, meningkatkan, menggeser dari sebuah bisnis yang nggak jelas dari bisnis yang sangat menarik. Indomie, tukang ojek, menjadi bisnis yang miliaran, bahkan triliunan. Dekakon, ya itu keren banget, luar biasa. Tentunya nggak serta-merta, hanya Indomie doang, hanya tukang ojek doang, enggak, turunannya banyak. Nah, dibutuhkan kreativitas. Sama, agen asuransi nggak cuma jual asuransi doang kan, ada banyak yang lain. Rekrutmen, ada ini, rekrutmen sama kayak buka franchise. Sama persis seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut saya adalah keren, yang harus Anda pikirkan. Yuk sekarang kita bandingkan dengan bisnis kita, bisnis Anda, bisnis kita semuanya. Yang namanya bisnis pasti ada utamanya. Apa sih yang utamanya? Jualan, betul. Jualan. Jualan apa? Abnormal jualan Indomie, Gojek jualan jasa. Nganterin sekarang udah banyak, ini bisnis udah banyak. Tapi kita jualan apa sih? Jualan produk asuransi kan, gitu kan. Nah, lalu produk asuransi yang kayak apa? Nah, mungkin secara konsepnya kurang lebihnya seperti ini.